Hai guys, kembali lagi di channel IQ8. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini IQ8 akan membahas film yang bertema tentang zombie. Bukan Peninsula atau Train to Busan. Film ini berjudul Alive 2020. Film ini bercerita tentang seorang pemuda gamer yang terjebak di dalam apartemennya sendiri selama berminggu-minggu karena wabah zombie yang terjadi dengan sangat mendadak. Film ini dijamin deg-degan dari awal sampai akhir. Maka dari itu, saya sarankan kalian menonton dari awal sampai akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Dan buat kalian kalau suka dengan video ini tinggal subscribe aja, oke? Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki yang gamer parah bernama John. Terlihat ia masih tidur setelah melakukan live streaming semalaman penuh. Lihat aja, komputer sama alat-alat gamingnya bikin ngiler saya sendiri. Kemudian ia pun bangun. Terlihat apartemennya sudah sepi. Kakak, ibu, dan ayahnya sudah pergi duluan. Si John ini punya kebiasaan kalau diajak kemana-mana tuh gak mau. Dan dia juga lebih memilih memainkan game di dalam kamar. Kemudian ia melihat surat dari ibu yang menyuruh John untuk membeli makanan ke pasar. Namun selayaknya seorang gamer sejati, si John menunda-nundanya dan lebih memilih untuk bermain game. Namun saat si John sedang bermain bersama temannya memberitahu si John bahwa ada berita yang genting di TV. Si John pun langsung mengecek berita tersebut dan terlihat bahwa berita tersebut sepertinya emergensi sekali. Dan ketika si John melihat ke jendela, benar saja ternyata chaos sudah terjadi. Semua orang berlari seperti berlari dari sesuatu dan terlihat ada seorang yang memakan manusia. Si John masih bingung dengan kejadian ini. Namun ia pun menyadari bahwa ini adalah wabah zombie. Yang lebih tepatnya wabah aneh yang tidak tahu asalnya dari mana yang membuat manusia saling menyerang satu sama lain. John pun panik dengan keadaan yang tidak pernah ia bayangkan ini. Hingga sedang panik-paniknya, tiba-tiba terdengar gedoran dari pintu. Ternyata itu adalah tetangga sebelahnya yang ingin bersembunyi di kamar John. John pun memaksa keluar orang itu, namun orang itu tetap memaksa untuk tetap berada di kamar si John. Hingga ketika ia pergi kamar mandi, John pun melanjutkan melihat berita bahwa virus ini bisa menyebar lewat gigitan dan darah yang masuk ke dalam luka, ditandai dengan wajah yang pucat dan mata yang berdarah. Dalam beberapa menit orang itu akan berubah. John pun panik dan membawa pisau, hingga terlihat di tangan tetangganya itu ada bekas gigitan. Ia pun berdalih bahwa itu bukan gigitan. Namun beberapa saat sebelum orang itu diusir, tiba-tiba untung aja si John gak kegigit. John pun berhasil mengusirnya dan John pun terjebak di dalam apartemennya sendiri karena banyak makhluk mengerikan di luar yang kapanpun bisa menggigitnya. Dan film Alive pun dimulai. John pun berusaha untuk menelpon keluarganya, namun tidak ada jaringan diakibatkan wabah zombie tersebut. Hingga saat malam hari si John pun harus menghemat makanan. Dan dia pun menyesal karena tidak langsung menuruti perkataan ibunya. Dan John pun tertidur. Keesokan harinya ia mencoba untuk mengupload video di media sosial. Siapa tahu ada yang mengetahui keadaannya dan mengirimkan bantuan. Dan John pun ingin melihat keadaan sekitar menggunakan drone-nya sambil berusaha menelpon ayahnya. Ternyata semuanya sudah berantakan dan berhubung drone-nya juga sudah lowbat, sehingga dia tidak bisa menerbangkan drone-nya terlalu lama. Dia pun berpikir, apakah dirinya satu-satunya orang yang masih selamat? Ia pun hanya bisa menunggu seorang untuk menyelamatkannya. Ia pun menunggu sambil bermain PUBG. Kenapa PUBG? Kan ada FF, ya. Namun tiba-tiba koneksi internet mati. Dan dimulai dari sini tidak ada jaringan internet. Untung saja dia bisa mengupload video tadi. Hingga di saat malam hari terlihat ada seorang wanita polisi
yang sedang dikejar-kejar zombie, dan kalian bisa lihat nasibnya nanti. Senjatanya pun tidak bisa membantu, dan senjatanya pun terjatuh. Ia pun diseret dan digigit oleh banyak zombie. John yang tidak kuat melihat hal itu, John pun berteriak ke wanita itu. Namun si zombie gak peduli, dan bisa dipastikan nasibnya nanti. Karena teriakan John, terdengar suara dari pintu, dan ternyata itu adalah zombie yang berhasil masuk ke kamar. John berusaha untuk menahannya, namun tenaga zombie tidak bisa diragukan lagi. John pun langsung naik ke balkon, dan zombie itu pun jatuh. John yang masih bergelantungan melihat polisi wanita tadi, dan terlihat wanita itu selamat namun menjadi zombie. Kemudian John pun memperbaiki kerusakan, dan semua makanan yang ia hemat-hemat dari kemarin-kemarin hancur karena terinjak-injak oleh zombie tadi. John yang mulai putus asa pun meminum minuman milik ayahnya, dan pasti membuatnya mabuk. Namun saat ia ingin mencuci muka, air mati, dan bisa kita pastikan ada berapa banyak kotoran yang tersimpan di dalam klosetnya nanti. Dan John pun teringat ke sebuah aplikasi yang sekarang jarang sekali ada orang yang menggunakannya. Ya, itu adalah aplikasi radio. Namun aplikasi tersebut membutuhkan antena, atau setidaknya headset kabel. Namun diakibatkan si John yang terlalu modern, ia sampai tidak memiliki headset kabel, semuanya wireless. Ia pun tidak menyangka akan semenyesal ini, karena tidak memiliki headset kabel yang suka mati sebelah atau kabelnya yang putus. Singkat cerita, sudah 15 hari John terkurung di dalam apartemennya karena virus ini. John pun sudah benar-benar stres dan selalu mabok-mabokan karena hanya ada air mabok-mabokan. John pun mulai berhalusinasi melihat keluarganya yang baru saja pulang. Namun itu hanyalah halusinasi. Ia pun sedih dan menangis, hingga tiba-tiba ia mendengar pesan suara masuk ke dalam HP-nya. Ia pun langsung mencari sinyal untuk mendengarkan pesan suara itu. Dan ternyata pesan suara itu berasal dari keluarganya yang berkata bahwa mereka terjebak di kantor ayahnya. Namun seketika kebahagiaan John berubah setelah mendengar bahwa keluarganya sudah digerebek oleh para zombie. John pun sangat marah dan tidak memperdulikan dirinya lagi. Dia hanya berpikir bahwa ia akan membunuh semua zombie-zombinya itu hanya dengan menggunakan stick golf ayahnya. Ia pun menghajar satu zombie yang berada di depan kamarnya. Namun tiba-tiba nyalinya ciut setelah melihat ada zombie yang sedang makan dan banyak yang mengejar. Beruntung ia masih bisa bersembunyi dan masuk ke dalam kamarnya. Singkat cerita, di hari ke-20, ia merasakan getaran yang sangat hebat. Dan ternyata itu adalah pasukan militer yang sedang membombardir kota. Melihat listrik yang mati dan keadaan kota yang semakin parah, ia pun berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Namun saat ia sedang mencoba untuk gantung diri, tiba-tiba ada sinar laser yang berasal dari apartemen sebelah. Dan ternyata itu adalah seorang perempuan yang bernama Yubin. Yubin pun mengajak John ketemuan di jam 7 pagi. Entah mau ngapain, mungkin mau membuat rencana pelarian. Namun si John malah kesiangan. John bangun jam 11 siang. John pun meminta maaf, dan mereka berkenalan menggunakan aplikasi handphone yang pasti bukan Hago atau micet. Mereka sama-sama bertahan hidup. Namun Yubin selalu menerima gangguan dari para zombie sehingga ia harus membuat jebakan dari kursi. Hingga di keesokan harinya John tidak kesiangan karena ia tidak tidur. Hingga di jam 7 pagi mereka saling menyapa, namun terlihat John sudah kelaparan parah. Yubin pun mencoba untuk mengirimkan makanan dengan tali yang diikat ke bola. Namun itu tidak berhasil. John pun memiliki ide untuk menggunakan drone-nya. Dan ternyata berhasil. Hingga tiba-tiba ada satu zombie yang melihat tali Yubin, dan zombie itu pun mencoba untuk
naik. Kenapa bisa? Karena ternyata zombie itu adalah damkar alias pemadam kebakaran, sehingga memiliki kekuatan dan stamina yang besar. John pun berusaha membantu menggunakan drone, hingga pada akhirnya Yubin bangun dan langsung memotong tangan zombie itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan persediaan makanan sudah mulai sedikit, hingga terpaksa John harus ngelut ke kamar sebelah. John pun mendapatkan banyak sekali makanan, jaket hangat, dan juga 2 radio satelit. Hingga tiba-tiba John pun selamat, kemudian bisa makan dengan nikmat. Tak lupa ia juga memberikan sebagian ke Yubin. Mereka pun bisa saling berkomunikasi menggunakan radio. Hari-hari mereka lalui sambil menguatkan satu sama lain. Sekedar informasi, ternyata si cewek Yubin ini mantan pendaki gunung. Namun John adalah seorang yang cerdas, meski agak error sedikit karena sebotol minuman. Kemudian mereka mendengar gemuruh. Mereka pikir itu adalah hujan. Namun setelah dicek, ternyata ya, itu adalah gangster zombie yang sedang masuk ke dalam apartemen. Mereka pun segera bersembunyi. Namun Yubin menyenggol sesuatu, sehingga memancing para zombie untuk datang ke kamar Yubin. Namun dengan kepintaran si John, ia langsung menelpon kamar sebelah, sehingga Yubin pun selamat. Mereka pun menyadari bahwa tidak aman terus-menerus berada di tempat ini. Mereka berencana ke lantai 8, karena hanya lantai itu yang masih bersih dari semua zombie. Yubin, si ahli outdoor, pun langsung melompat. Sesampainya di bawah, Yubin pun berlari sambil melawan para zombie yang sangat banyak. Dan ia pun menemukan pistol. Yubin yang hampir tertangkap zombie pun diselamatkan oleh John. Di atas mereka membuka pintu satu persatu, namun semuanya terkunci. Hingga pada akhirnya ada satu zombie yang memanggil para gangsternya. John berusaha untuk menahan para zombie itu. Dan ternyata masih ada satu kamar yang terbuka. Ternyata itu adalah seorang bapak-bapak yang sama seperti Yubin dan John. Yubin sebenarnya kurang mempercayai orang itu. Namun mau bagaimana lagi, orang itu benar-benar memiliki banyak sekali makanan. Di sana mereka pun makan dan minum. Mereka pun mengobrol. Dan lelaki itu berkata bahwa tim SAR akan segera melakukan penyelamatan. Yubin dan John bahagia sekali. Mereka pun pingsan dan lemas. Dan ternyata bapak itu tidak sebaik yang mereka kira. Bapak itu bilang ia akan memberi makan istrinya yang selalu kelaparan. Dan ternyata istrinya adalah zombie. Bener-bener nih orang. John yang sadar pun langsung menyelamatkan Yubin. Ia berusaha untuk menahan talinya, namun talinya pun lepas. Hingga keadaan berbalik, si bapak itu pun dimakan oleh istrinya sendiri. Ia pasrah. Yubin pun menembak mereka berdua. Suara tembakan itu terdengar oleh para zombie. Yubin pun mulai putus asa dan meminta John untuk menembak dirinya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Mereka pun langsung pergi ke atap sambil melewati para zombie yang semakin banyak. Singkat cerita, John menahan para zombie itu dan Yubin berhasil mencapai atap. Namun tidak ada helikopter satupun. Dan itu pun sama dengan John. John berpikir kenapa tidak ada helikopter. Namun sudah terlambat, zombie keburu masuk. Kemudian mereka pun menembaki zombie-zombie itu hingga saat zombie mulai mendekat. Tiba-tiba ada helikopter. Helikopter itu langsung menembaki zombie-zombie itu. Dan di sini mereka pun selamat.
Dan mereka pun mendapat sinyal di atas. Dan mereka mendapatkan pesan-pesan yang tertahan karena tidak ada sinyal. Tentu saja pesan-pesan itu berasal dari keluarga mereka yang sudah tiada. Mereka pun berbahagia. John sangat senang karena bisa selamat bersama Yubin. Dan terlihat bahwa John bisa selamat karena video yang diuploadnya. Dan terlihat juga bahwa banyak sekali orang yang masih perlu diselamatkan. Semuanya bisa selamat berkat media sosial yang digunakan dengan baik. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan film ini lumayan seru dan juga menegangkan. Dan untuk nilai IMDb-nya ya lumayan lah. Film ini mendapatkan nilai IMDb sebesar 6,2. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, oke? Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa terhibur dengan video ini. Bye bye guys, salam manusia bumi. Get it when I get back.